Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari kitab Injil Yohanes pasal ke-16. Injil Yohanes pasal ke-16. Saya minta saudara perhatikan pentafsiran Yohanes pasal 16 adalah begitu teliti dan biarnya kita mencerna dengan baik. Karena ini akan mempengaruhi konsep teologi yang kita terima dan konsep relasi interpersonal di dalam universe, di dalam seluruh alam semesta, sehingga menjadikan sesuatu tonggak yang penting di dalam pembentukan pikiran teologi kita sebagai orang reform yang Tuhan kasihi. Mari kita bersama-sama membaca dari ayat 4b sekali lagi. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak lagi melihat aku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, bagian dengan kalimat-kalimat seperti ini bukan saja tidak pernah muncul di dalam Injil-Injil yang lain, tidak pernah muncul lagi di dalam seluruh perjanjian baru, juga tidak pernah muncul di dalam buku, kitab, apapun di dalam seluruh sejarah. Ini adalah ayat-ayat yang khusus Tuhan berikan sebelum Dia pergi. Sebelum meninggalkan periode inkarnasi. Kembali ke tempat Bapa, Dia memberikan perturunan kepada murid-muridnya. Aku dulu tidak katakan ini kepadamu, tapi sekarang aku katakan. Karena selama ini saya berserta dengan engkau, tetapi aku akan pergi, engkau tidak akan melihat aku lagi, engkau akan menjadi duka cita. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan di dalam sejarah itu satu konkret cinta Tuhan dan hadirnya Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Ini ada benar-benar wujudnya yang disebut Immanuel, God with us. Allah beserta kita. Allah di tengah-tengah kita. Bahkan Allah sendiri berdaging dan darah hidup di tengah-tengah umat manusia. Bisa dijamah dengan tangan, bisa dilihat dengan mata, bisa didengar dengan telinga. Seperti apa yang dikatakan Yohanes pada waktu menulis 1 Yohanes pasal 1. Kami sekarang memberitakan kepadamu firman mengenai hidup yang pernah kami lihat dengan mata sendiri, yang pernah kami jamah dengan tangan sendiri, yang pernah kami dengar dengan telinga kami sendiri. Di dalam aslinya yang pernah kami lihat dengan mata sendiri. Bukan what we ever see, but gaze. Apa bedanya see dengan gaze? See yaitu melihat sepintas selalu. Gaze yaitu memperhatikan, mensoroti, dan meninjau Dia dengan sesuatu pengertian yang sangat-sangat mau mengerti. Saudara-saudara, we have gazed Him, we have heard from Him, and we have touched Him personally. Jadi daging. Yesus Kristus yang firman menjadi daging. Yesus Kristus yang Allah menjadi manusia. Yesus Kristus yang berada di dalam bentuk seperti kita berdaging dan darah. Di dalam tubuh yang bersifat materi. Itu hidup di tengah-tengah kita. The true God become the true man. The absolute God come to the relative world. The eternal God penetrate into the temporality. The invisible God becomes visible. Ini satu keajaiban yang luar biasa. Tetapi ini tidak lama. Karena 33 tahun setengah berhentilah Immanuel yang kelihatan. Berhentilah penyertaan yang bersifat datangnya tubuh.
Berhentilah pergaulan antara sesuatu pegangan tangan manusia dengan manusia. Yesus tidak akan terus di sini. Dia mengatakan, aku belum pernah mengatakan kepada kamu. Dulu aku tidak berkata kepadamu, karena aku berada beserta dengan engkau secara sendiri. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, nah engkau akan menjadi duka cita. Engkau akan menjadi susah, sedih. Karena tidak lama lagi, engkau tidak akan melihat aku. Dan pada waktu Yesus pergi, itu satu tragedi, satu kesedihan. Karena yang ditinggalkan akan dianiaya. Pada waktu Yesus masih ada, mereka boleh datang berkumpul. Ada seorang Tuhan yang menyertai, mengelilingi, memproteksi mereka. Dan pada waktu Yesus pergi, tidak ada lagi Tuhan yang berada di tengah. Kita akan menjadi anak piatu yang dibuang, yang ditinggalkan, lalu dianiaya, diejek, disalibkan, dikoyak-koyak, difitnah, diumpat, dimasukkan penjara, dan kita akan menjadi sampah yang dibuang dari masyarakat. Yesus mengatakan, I never told you about this because I was with you, but I'm going now. When I go, you will be grieving. You will be very sad. Engkau akan menjadi sedih, berduka cita karena aku pergi. Tetapi dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu baik untuk kamu. Kalau aku berada di tengah-tengah kamu, engkau pasti menikmati. Tapi lebih baik aku berada di tengah kamu, hanya dimiliki monopoli oleh 11 orang ini. Atau aku pergi lalu kirim Roh Kudus, akhirnya menyertai kepada ratusan juta manusia. Baik mana? Orang yang suka melihat sesuatu yang konkret lebih senang Yesus sendiri ada di sini. Dari orang yang mengerti kehendak Tuhan, mengetahui lebih baik Yesus Kristus ke surga, lalu mengutus Roh Kudus. Nah, saudara dengar kalimat di bawah ini, yang diutus adalah Allah, yang utus juga adalah Allah. Yang utus adalah Allah, yang sementara sekarang adalah daging. Yang diutus adalah Allah yang tidak bersifat daging, bersifat rohani yang tidak terbatas, tapi belum datang. I'm going to send him to you. Send the Holy Spirit, the Comforter. Send the Parakletos to give you comfort, to zeal in your heart, and to make you strengthened, and make you powerful to preach my gospel. Ini semua keajaiban yang luar biasa. Saya berkali-kali berkata kepada saudara, fase 14, 15, 16 adalah janji dikirimnya Roh Kudus oleh Allah sendiri. Berarti pribadi kedua, berjanji mengirim pribadi ketiga. I will send another comforter. I will send another person in the Godhead, the Trinity, the Triune God. Now the second God foretell the coming of the third person of God. Pribadi kedua membicarakan terlebih dahulu tentang kedatangan pribadi ketiga. Nah, ini berlainan dengan semua nabi. Semua nabi membicarakan tentang Roh Kudus adalah manusia berbicara tentang Allah. Tapi pada waktu Yesus Kristus bicara tentang Roh Kudus adalah Allah bicara tentang Allah. Maka 14, 15, 16 pneumatologi, doktrin Roh Kudus yang ada di dalam 3 fasan ini adalah lebih penting dan mutunya lebih tinggi daripada semua pembicaraan tentang Roh Kudus dari semua nabi-nabi yang lain. Karena semua nabi hanyalah manusia, mereka diberikan gerakan oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberikan nubuat tentang Roh Kudus akan datang. Roh Kudus menggerakkan manusia, membicara dengan Roh Kudus yang akan datang. Tapi di sini adalah Allah sendiri, pribadi kedua, membicarakan tentang kedatangan pribadi ketiga. Saya harap ibu bisa membedakan dan bisa mengerti introduksi yang sangat penting ini. Dan Yesus berkata, Roh Kudus datang setelah dia pergi. Apa artinya? Roh Kudus sementara tidak dikirim, dia berada di surga, yang turun cuma pribadi kedua. Yesus inkarnasi menjadi bayi, membatas diri diam kedagingan yang kecil. Jadi bayi yang bertumbuh berkembang dari kecil, maka tubuhnya, pikirannya, perasaannya, semua mulai menjadi besar. Menjadi seorang manusia yang dewasa, yang matang. Dari lahir sebagai janin di dalam tubuh dari Maria.
Lalu dinaungi Roh Kudus keluar menjadi manusia yang bertumbuh, berkembang dari Bethlehem sampai Nazaret, sampai menjadi seorang manusia di Galilea. Maka sukanya manusia kepada dia, sukanya Allah kepada dia, perkembangan daripada tubuhnya, perkembangan daripada bijaksana jiwanya, terus bertumbuh. Dia menjadi manusia yang sempurna, yang utuh. Firman menjadi daging. Allah inkarnasi di dalam diri manusia. Dan Yesus Kristus, setelah dia bertumbuh, dia menjadi manusia, dia menyatakan kuasa ilahi yang tidak mungkin ada pada siapapun yang pernah hidup di dalam dunia. Tidak pernah ada nabi yang berkata-kata seperti dia. Tidak pernah ada nabi yang melakukan mujizat dengan kuasa seperti dia. Dia membuka mata orang yang buta. Dia mencelikkan telinga orang yang tuli. Dia melonggarkan mulut mereka yang bisu. Dan dia membangkitkan orang yang timpang. Dan dia menghidupkan kembali orang yang sudah mati, sudah dikuburkan. Ini semua adalah gejala sifat ilahi yang berada di dalam diri tubuh Kristus, yang adalah Kristus, Mesias, yang adalah Allah beserta dengan manusia. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus setelah 3,5 tahun berada dengan mereka, dia berkhotbah tentang kerajaan Allah. Dia membicarakan tentang kerajaan surga. Dia bukan bicara tentang kerajaan di dunia ini. Dia tidak berbicara menyangkut politik-politik. Dia menyangkut yang melampaui politik. Politik di atas politik. Kerajaan di atas kerajaan. Kuasa ilahi di atas kuasa kaisar. Dan segala bijaksana rencana Allah yang lebih tinggi di atas rencana daripada manusia. Setelah 3,5 tahun, maka dia harus mati, harus dipaku, harus dikuburkan, harus bangkit kembali, menyatakan sifat ilahinya dia tidak bisa dikurung oleh kuasa dosa atau kuasa maut. Lalu dia harus naik ke surga. Sebelum itu dia berkata, I should tell you that real thing should happen. I will go, and I go is good for you. If I do not go, the Holy Spirit will not come down unto you. But if I go, I will send him to pull down to you. Aku akan pergi. Aku pergi berfaedah bagimu. Jika aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun. Jika Roh Kudus turun, dia akan kerjakan hal-hal. Engkau mesti dengar baik-baik. Inilah keunikan di dalam ayat 8-11. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berkata, Roh Kudus akan turun. Dan Roh Kudus turun, sama Roh Kudus menurunkan firman. Hal yang lain. Sebelumnya Roh Kudus menurunkan firman. Sesudahnya Roh Kudus berdasarkan firman, dia sendiri turun. Roh Kudus bekerja paling besar apa? Kalau orang pikirannya dangkal sekali. Tafsiran Alkitab menyeleweng sekali. Ini Roh Kudus. Ini apa Roh Kudus? Itu Roh Kudus. Kenapa mengerti Alkitab menjadi seperti ini? Juga ada Roh Kudus jatuh geletak. Itu Roh Kudus. Dari situ mereka bilang, makanya jangan pikir dengar khotbah Stephen Tong. Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Loh, kenapa ada Roh Kudus? Ya, memang dia ada Roh Kudus. Buktinya ada Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus? Dia tidak bisa gini-gini, maka tidak ada Roh Kudus. Saya mau tanya, kapan Petrus gini-gini? Kapan Paulus doa gemeter? Kapan mereka jatuh di tanah, ketawa-ketawa? Itu semua non-biblical, itu semua non-Christian. Nah, saudara-saudara sekalian, saya minta saudara dengar baik-baik. Karena gejala-gejala itu bukan dari kitab suci. Gejala-gejala itu bukan tradisi Kristen. Tidak pernah ada pimpinan Roh Kudus di dalam sejarah. Sehingga manusia yang dipenuhi Roh Kudus menjadi seperti itu. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kita hati-hati. Jangan menerima itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Melalui adanya TV sekarang ditayangkan. Dan melalui adanya TV stasiun kabel yang sudah boleh beredar. Dan melalui kaset-kaset yang paling banyak diedarkan di Indonesia. Dan melalui Kapin, banyak orang mulai sadar. Ternyata Stephen Tong bukan tidak Roh Kudus. Yang dikhotbahkan benar. Dia menggugah kita mengerti firman Tuhan.
Kenapa tidak Roh Kudus? Jadi selama ini 30 tahun kalimat-kalimat serangan Roh Kudus tidak ada pada Stephen Tong. Stephen Tong tidak mempunyai Roh Kudus. Itu hanya merupakan salah ngerti, fitnah, atau karena iri hati saja. Saya tidak usah membela diri. Tapi Tuhan telah membuat balik situasi seluruh Indonesia mulai melihat kembali apa pekerjaan firman, apa pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar adalah membawa firman dari surga ke bumi. Bumi yang tadinya dicipta oleh Tuhan hanya materi. Sekarang ada manusia yang dicipta menurut peta teladan Tuhan. Boleh memakai firman untuk mengukur. Untuk mengerti bagaimana kita hubungan dengan materi. Bagaimana kita mempunyai worldview. Bagaimana kita bisa mengukur, menilai. Dan bisa mengutilize seluruh alam semesta sesuai prinsip Alkitab. Kalau tidak firman manusia hidup tidak sama, tidak beda dengan binatang. Kalau tidak firman kita akan berfoya-foya, kita hambur-hamburkan waktu, kita akan sia-siakan hidup kita. Tapi ada firman, ada kompas. Ada firman, ada direksi. Ada firman, ada prinsip. Ada firman, ada intisari. Ada firman, kita ada bobot hidup dan kompas itu mengarahkan mesti begini. Tidak boleh begitu. Berbahagialah orang yang mempunyai firman. Saudara-saudara, semua agama mengatakan mereka mempunyai kebenarannya. Kebenaran-kebenaran mereka itu dibikin oleh manusia. Dirasakan oleh otak. Atau dirasakan insting daripada dasar manusia yang bersifat agama. Tapi mereka bukan mendapatkan firman kebenaran Tuhan. But the greatest work of the Holy Spirit to put down the eternal word in heaven to become possessed by human being. You can read, you can understand, you can know, you can comprehend the word of God as the content of the will and the eternal planning of the eternal God. Allah yang kekal menyatakan strategi, pengertian, bijaksana, rencana Dia untuk segala sesuatu, khususnya untuk manusia melalui firman. Jadi di dalam firman kita mengerti isi hati Tuhan. Firman turun dari surga adalah untuk manusia. Firman itu adalah Allah. Dan firman turun ke dunia dengan dua bentuk. Firman menjadi huruf. Itu kitab suci. Firman menjadi daging. Itu Yesus Kristus. Semua. 1, 2, 3. Firman menjadi huruf. Itu kitab suci. Firman menjadi daging. Itu Yesus Kristus. Kitab suci wahyu Allah yang khusus. Yesus Kristus, wahyu Allah yang khusus. Wahyu Allah yang umum, di dalam alam semesta, di luar kita. Dan insting di dalam diri kita. The created world surrounding us. And the speaking conscience within us. The external evidence and the internal witness of God. In the outer witness and inner witness, external and internal. Two, itu membuktikan our God is a living God. Our God is existing God. Our God is God of power. With the deity, with eternity. He put His work to surround us. Itu adalah wahyu umum. Wahyu khusus adalah Tuhan berbicara. Lalu menjadi buku yang bisa kita pegang. Ini kitab suci. Ini wahyu khusus. Hanya melihat alam, tahu ada Allah. Tidak tahu Allah yang mana. Melalui buku ini kita tahu Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang bajik, Allah yang kasih, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang berplanning untuk menyelamatkan kita. All we can know from God and His planning through this book. Ini wahyu khusus. Wahyu khusus yang paling puncak adalah munculnya Kristus di dalam sejarah. Maka di dalam sejarah firman berada. Firman melebihi daripada semua agama. Bukan hasil pikiran manusia. Tapi ada cetusan hati Tuhan supaya kita mengerti wahyu Dia. Dan kita mengerti isi hati Dia. Itu firman khusus. Wahyu khusus dari Tuhan. Dari mana? Dari Roh Kudus. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar adalah turunkan firman dari surga ke atas bumi. Supaya orang hidup di bumi bisa hidup seperti di surga. Karena mengerti rencana yang berasal dari sana. Saudara-saudara. Tetapi roh selain turun ke dalam dunia.
membawa firman turun. Firman itu mengatakan roh sendiri akan turun. Nah ini menjadi lebih kan. Roh menurunkan firman. Akhirnya roh yang menurunkan firman. Melalui firman yang membuat dia sendiri turun ke dunia. Turun ke mana? Kalau Yesus Kristus turun lahir di Bethlehem. Roh Kudus turun lahir di hatimu. Nah ini yang dikatakan. I will send him down. Aku sudah pergi. Roh akan turun. Roh akan datang. Roh akan berserta dengan engkau. Sebagaimana saya berserta dengan engkau di dalam daging 33 tahun setengah. Roh akan berserta dengan engkau di dalam batinmu untuk selama-lamanya. Lebih baik ada Yesus berapa tahun di sini. Atau lebih baik ada Roh Kudus selama-lamanya berserta dengan kita. Baik mana? Dua-dua. Paling baik dua-dua. Yesus harus naik ke surga. Dan roh baru turun. Setelah roh turun, peranan Yesus di dunia sudah sekarang berhenti. Tetapi peranan penyertaan Tuhan dengan gereja akan terus. Itu karena Roh Kudus turun. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pengertian pneumatologi seperti ini. Engkau tidak mungkin diombak-ambing lagi. Oleh orang yang gembar-gembor ada Roh Kudus berlidah dan sebagainya. Akhirnya tidak tahu apa yang dipercaya. Mereka banyak yang kacau. Dan yang paling penting Roh Kudus, Roh suci. Roh Kudus, Roh kebenaran. Dua-duanya tidak dipegang. Hidup suci tidak ada. Kebenaran yang tidak ada. Yang ada cuma gejala-gejala. Bisa bergaya seperti ini. Bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus justru berkata, engkau pernah menyembuhkan orang sakit? Engkau pernah bernubuat? Engkau pernah melakukan mujizat? Engkau pernah mengusir setan? Saya berkata, aku belum pernah mengenal engkau. Saudara lihat tidak berapa dahsyat kontrasnya. Berapa menakutkan penghakiman Kristus pada akhir. Kepada mereka yang katanya demi nama Yesus bisa bernubuat. Demi nama Yesus bisa menyembuhkan. Demi nama Yesus bisa usir setan. Demi nama Yesus bisa melakukan mujizat. I never known you. I've never known you. Begone you. Pergi daripadaku. Kamu yang berbuat jahat. Saudara-saudara, kalau engkau mengerti kitab suci tuntutan berapa tinggi, engkau baru tahu berapa dangkal, engkau mengerti firman Tuhan. Saya melihat banyak orang Kristen kasihan. Setiap minggu ikut gereja, lalu pakai nasi, pakai jas. Kelihatan cinta Tuhan, kelihatan Kristen. Tapi banyak yang akan menerima kalimat Tuhan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Saya harap gereja ini bukan demikian. Saya tidak bisa jamin orang masuk gereja di sini semua diselamatkan. Sama saya harap banyak orang diselamatkan di dalam gereja ini. Karena apa? Karena tidak gampang masuk ke dalam pintu yang sempit. Jalan yang kecil. Karena yang menemukan itu tidak banyak. Jangan kira semua orang menyatakan diri Tuhan, Tuhan diselamatkan. Hanya mereka melakukan kehendak Tuhan. Melakukan berarti ekspresi hidupmu. Engkau sudah melaksanakan. Berbuah. Kita bukan ngomong tok. Bukan pikir, bukan imajinasi, bukan berkhayalan, tapi melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada kita. Dan Yesus berkata, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin perlu 3 kali khotbah atau lebih. Baru kita bisa meresap seluruh yang saya katakan. Tidak ada komentari bicara ayat ini. Lebih jelas, lebih teliti daripada mimbar Reform Injili di dalam KRI. Saudara-saudara, when he comes, waktu Roh Kudus datang, dia akan menginsyafkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Semua. Dia akan menginsyafkan manusia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita menjelaskan 3 istilah dulu. Ini pekerjaan Roh Kudus yang tidak dicantum di lain tempat. Ini pekerjaan Roh Kudus yang khusus ditulis di sini. When he comes, he will cause you to conscious and to understand and to rebuke yourself about sin, righteousness, and judgment, condemnation. Roh Kudus akan menginsyafkan manusia dalam 3 hal. Menginsyafkan manusia tentang dosa. Menginsyafkan manusia tentang keadilan, kebenaran. Menginsyafkan manusia tentang
penghakiman. Nah saudara, inilah 3 hal yang orang-orang prosperity theologian never talk. Pendeta-pendeta tidak pernah mungkin mau khotbah tentang hal ini. Inilah khotbah yang tidak disukai oleh orang lain. Berapa bicara tentang dosa? Berapa bicara tentang penghakiman? Mengapa bicara tentang keadilan? Bicara tentang sukses, bicara tentang sembuh, bicara tentang dapat berkat, dapat lotre, dapat kelancaran, dapat kemakmuran, kesuksesan. Itu menarik orang. Saudara, setiap minggu puluhan ribu yang datang mendengar khotbah. Tapi dengar apa? Telinga yang baik berpasang kepada khotbah yang salah. Saudara, di dunia ini ada 2 hal yang sangat saya kesal. Mulut yang benar tidak mendapat kuping yang benar. Kedua, kuping yang benar tidak mendapat lidah yang benar. Kau dengar siapa? Kalau cari internet dengan khotbah siapa? Carilah yang enak-enak. Carilah yang entertaining. Carilah yang bikin gairah, engkau mau lebih kaya lagi. Kalau berdoa, doalah seperti Yabes. Bikin saya lebih kaya, lebih lancar, lebih sukses, lebih berkembang. Jadi yang penting itu saya. Saudara tahu tidak, doa Bapa kami seluruhnya cuma 1 kali kami. Yang minta untuk diri itu cuma 1. Berilah kami makanan secukupnya. Sesudah itu ampuni dosa kami. Seperti kami sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Si aku tidak ada tempat. Di situ si aku harus taat kepada Tuhan. Harus melaksanakan seperti apa yang Tuhan sudah laksanakan atas dirimu. Engkau mau mengampuni orang lain. Baru berhak minta Tuhan mengampuni kamu. Diam doa Bapa kami begitu ketat. Dari permulaan. Biarlah namamu dikuduskan. Biar kerajaanmu datang. Biar kehendakmu terjadi. Di bumi serta atas surga. Karena ini semua kepunyaanmu. Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Mempunyai kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, itu namanya doa. Doa is not self-centered. Doa must be God-centered. You pray. You want to synchronize yourself with God. You put yourself into the will of God. Let thy will be done. Not my will. Aku berada di dalam diri Tuhan. Itu namanya doa. Doa adalah mengarahkan kemauan kehendakku untuk sesuai dengan kemauan kehendak Tuhan. Doa adalah mensinkronisasikan segala rencanaku masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku bisa sesuai dengan kehendakmu. Tolong aku supaya aku bisa taat ke dalam kehendakmu. Itu namanya doa. Saudara-saudara sekalian, kita melihat Yesus Kristus, dia berkata Roh Kudus akan datang. Waktu dia datang, dia akan menginsyafkan kita. Atau mengakibatkan kita insyaf dan menegur diri. Nah ini terjemahan Tionghoa terlalu sempurna. Atau lebih panjang dari yang lain. 他来了，叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。Dia datang akan mengakibatkan manusia sendiri menegur sendiri tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Berarti apa? Saya harus menegur diri saya. Ini dah beres. Ada karena dosa. Karena apa? Karena keadilan. Karena apa? Karena penghakiman. Jadi 3 hal ini. Ada 3 hal yang tidak mungkin muncul di dalam pendeta-pendeta prosperity theology. Mereka yang ingin hatinya hanya berpusat kepada kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, kelancaran yang diberikan oleh Tuhan secara bebas. Tidak peduli dosa dan dosa. Mereka tidak akan khotbah seperti ini. Oriented kepada profit manusia. Oriented seluruhnya kepada market. Jadi market orientation. Market oriented self-prosperity. Dan membuat manusia sesuai dengan roh dari zaman. Saya mengatakan kalimat ini. Roh zaman ini ada zeitgeist. The spirit of the age. Roh zaman ini ada roh apa? Roh manusia mulai diperkembangkan. Diwujudkan menjadi setara dengan Allah. You are God. You can become God. You should say to yourself, I am God. I can do it. Dengan itu namanya ekstrim daripada positive thinking. Kalau engkau positive thinking, engkau tidak akan loyo, tidak akan menjadi self pity, akan berjuang, akan berkembang. Nah, memang
Banyak orang Kristen yang minim. Orang Kristen yang begitu miskin. Dari dulu tidak tahu bagaimana hidup bisa enak-enak. Akhirnya melalui positive thinking mereka berkembang. Mereka berjuang. Mereka sukses. Lalu kira inilah kekristenan. Tapi kekristenan bukan demikian dangkal diuraikan. Kekristenan yang sejati adalah pikul salib mengikut Tuhan. Perjalanan yang sempit. Nah ini sudah dilupakan oleh banyak orang. Saudara-saudara sekalian. Dan Yesus Kristus berkata, seumur hidup engkau harus berusaha dengan rajin masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah all the time. As long as you are Christian, you every moment, anytime, you force yourself, struggle yourself to enter into the kingdom of God. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata Roh Kudus datang akan mengakibatkan manusia menegur diri. Saudara-saudara, sebelum engkau pernah mulai menegur diri, engkau hidup apa? Menikmati diri. You enjoy yourself. Your self-respect, self-esteem, self-enjoyment is the center of your life. Saya rasa diri saya baik. Saya menikmati hidup saya. Saya sangat respect dan saya enjoy cara saya hidup. Karena semua semau saya. Apa yang saya mau, saya laksanakan. Apa yang saya inginkan, saya kerjakan. Apa yang saya mau, saya kejar, saya cari, saya mendapatkan. You get what you want. You achieve what you like. You practice and realize what you dream. Do you think that is successful life? You realize your dream, but you do not realize God's planning. Inilah bedanya Kristen dan tidak Kristen. Orang tidak Kristen berusaha menjadi orang sukses di dunia, dikagumi, direspek, dan diiri oleh banyak orang. Karena dia mempunyai kesuksesan dunia. Itu adalah kesuksesan yang akhirnya tidak ada satu yang bisa bawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu adalah kesuksesan. Akhirnya akan dibuang. Lalu engkau sendiri miskin masuk kuburan. Saudara-saudara, itu bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah you bisa mengembalikan kemuliaan sebanyak kepada Tuhan. Dan bisa menjadi saluran berkat sebanyak kepada orang lain. Lalu waktu engkau pergi, you hold nothing from this world, but you richly enter into heaven. Itu kesungguhan, kesuksesan manusia. Definisi ini dipikir dengan baik, saudara-saudara. Berbeda sekali. Orang kaya raya, setelah waktu dia mati, tidak bisa bawa 1 sen. Lalu dia harus masuk ke dalam lubang kubur. Lalu semua itu menjadi rebutan anaknya berperang satu dengan lain. Itu sukses. Saudara-saudara. Kalau saya ada sesuatu, saya boleh tinggalkan oleh anak saya. Tapi sebenarnya saya mengharapkan anak saya jangan menginginkan itu. Kalau mereka menginginkan sesuatu secara materi dari saya, hati mereka belum melihat kepada kerajaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Bill Gates saja mengerti tidak tinggalkan harta untuk anaknya. Tinggalkan niat dan inovasi dan semangat perjuangan untuk anaknya lebih baik. Saya kira itu benar. Ya, dan dia bagaimana mengelola uang untuk membantu orang miskin. Sampai Warren Buffett memberikan bermiliar-miliar dolar supaya dikelola oleh Bill Gates. Karena dia lebih mengerti bagaimana membuat social work lebih baik. Kita harus mengerti secara orang Kristen. Nah saudara-saudara, pada waktu Tuhan mengirim Roh Kudus ke dunia, saya sekarang kembali ke pasal ini. Dia akan menginsiapkan manusia tentang dosa. Oh gua tahu. Roh Kudus datang berkata, lu berzina lu. Oh ya, saya sadar dosa saya. Lu membunuh. Oh ya, saya salah. Saya berdosa. Dosa zina, dosa bunuh, dosa judi. Justru sama sekali tidak. Waktu Roh Kudus datang, dia akan menyadarkan manusia tentang dosa. Dosa apa? Karena mereka tidak percaya kepada saya. Loh, kok gini ya? Apa hubungan menyadarkan manusia tentang dosa dengan orang itu tidak percaya kepada Yesus Kristus? Lalu menyadarkan engkau, mereka tentang apa? Menyadarkan mereka tentang keadilan. Keadilan, mereka tidak adil. Bukan, karena Yesus pergi kepada Bapa. Loh, apa hubungannya? Jadi ini 3 ayat sangat aneh kan? Saudara rasa aneh enggak? Saudara baca Alkitab pernah aneh terus tidak mau percaya lagi enggak? Pernah aneh terus tidak ngerti terus minder enggak? Atau pernah aneh mulai kritik Alkitab enggak? Kalau engkau lihat ayat itu aneh,
engkau bisa menghina kitab suci. Engkau bisa menjadi sombong. Engkau bisa menjadi minder. Kau dah ngerti ya, wah gua terlalu bodoh. Dah berani tanya. Kalau tanya ketahuan gua bodoh. Jadi datanya kelihatan hebat. Saudara, reaksimu terhadap kitab suci bagian yang sulit harus dinyatakan. When you got difficulty in reading the Bible, you should manifest yourself. Honestly. Why you don't understand? Let people who understand tell you, guide you, and give the right interpretation to show you. Saudara-saudara. Ini ayat salah satu 3 ayat paling sulit. Roh Kudus menegur dosa karena orang tidak percaya sama Tuhan. Tidak percaya sama Tuhan. Dosa apa? Kalau saya tidak mau Yesus, kebebasan agama kan? Ya kan? Kebebasan beragama kan? Kalau saya tidak mau Yesus, kenapa tidak boleh? Kalau saya tidak mau Yesus, kebebasan saya kan? Kenapa itu namanya dosa? Kalau gini Roh Kudus tidak masuk akal dong. Kenapa katanya Roh Kudus datang menyadarkan orang tentang dosa, tentang keadilan, tentang penghakiman, tentang dosa. Karena mereka tidak percaya kepada aku. Wah, Yesus begitu diktator. Begitu tidak ada alasan. Tidak logis. Begitu tidak rasional. Yesus telah mengatakan kalimat yang sama sekali tidak bisa diterima. Don't you know this is the time, this is the age of the freedom in religion. I can choose according to my will. Yesus mengatakan, Tuhan, Roh Kudus akan bikin kamu mengerti. Engkau berdosa karena engkau tidak percaya kepadaku. Waduh, berantakan ini. Yesus ternyata diktator, tidak logis, unreasonable. Ini sangat cilaka. Yesus di dunia ini menjadi pengacau di dalam menghina kebebasan manusia beragama. Why? Why? Because I don't believe in you. So I will be called a sinner. Why you rebuke of my sin? Simply because I don't believe in you. Ini tidak masuk akal kan? Nah, hari ini kalau bisa saya jelaskan sedikit dari bagian ini. Minggu depan saya akan teruskan. Dan ini berapa ayat penting luar biasa. Karena di sini yang dikatakan bukan khotbah biasa, bukan ajaran agama yang gampang diterima, bukan reasonable teachings in the religion. Saudara-saudara, ini kuncinya lebih besar dari segala sesuatu. Dan kesulitan mengerti begitu besar sehingga orang yang tidak mengerti tersandung. Kena batu ini engkau jatuh. Lalu engkau membenci batu ini. Ini yang menyandungkan saya. Padahal ini the master key of everything. Kenapa saya mengatakan ini the master key of everything. Dan di sini Roh Kudus akan mengerjakan satu hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun. Saudara-saudara. Seperti Copernican Revolution. Copernicus telah membuat revolusi dan dianggap dia orang gila. Dia anggap dia orang yang tidak mengerti pengertian yang paling dasar. Seluruh dunia tahu matahari putar di bumi. Cuma dia yang mengatakan bumi putar matahari. Yang gila siapa? Jawab. Tidak tahu. Yang gila ya yang tidak tahu itu. Semua orang lihat matahari putar bumi. Copernicus mengatakan tidak, bumi putar matahari. Loh, coba tanya orang lain. Tanya si A, memang betul matahari putar bumi. Tanya si B, memang betul matahari putar bumi. Tanya A sampai Z sampai A lagi, A sampai Z lagi, A Z. Semua bilang matahari putar bumi. Coba lihat sendiri, coba lihat matahari putar sebenarnya. Kok kamu yang bilang bumi putar matahari? Ini orang gila. Saudara-saudara, justru seluruhnya sudah gila. Maka yang tidak gila dianggap orang gila, dia yang gila. Kalau engkau pergi rumah sakit orang gila, semua ketawa kamu karena engkau tidak mau seperti mereka. Ya. Mereka, engkau diam-diam. Lu kan mau ketawa, gila dia. Dia kira lu yang gila, padahal itu semua gila. Kalau seluruhnya sudah gila, kamu yang dianggap gila. Semua, 1, 2, 3. Kalau seluruh dunia sudah gila, engkau dianggap gila. Dan ayat-ayat ini ada kunci master yang tidak pernah mungkin diajarkan oleh pendiri agama. Satu-satu yang mengerti ini cuma Yesus Kristus. Nah, Yesus mengatakan ini juga tidak mau dimengerti oleh lain. Pada waktu saya pertama kali menemukan rahasia dari beberapa ayat ini, saya kaget sekali. Saya lutut di hadapan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan memberikan wahyu seperti ini. Roh Kudus datang, dia akan menegur manusia tentang dosa. Dosa apa? Bukan zina, bukan bunuh, bukan fitnah, bukan curi.
Dosa tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di sini mendapatkan satu kunci. The greatest sin human can commit is to oppose Christ. Dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh manusia bukan berzina, bukan membunuh, tapi menolak Kristus. Itu sebab pencoreng, pencuri, penyamun yang di pinggir salib, pertama orang yang diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Inilah kekristenan. That is Christianity. Christianity doesn't depend on those people are so religious practitioner. Banyak orang menjadi majelis, pakai jas, kelihatan bagus. Itulah kelihatan orang Kristen baik. Tuhan bilang tidak, perempuan masuk dulu. You belakangan. You kira you hebat. Ini pengertian kekristenan yang mendalam sekali. Karena religion doesn't depend on your appearance. Depend on your true repentance. Dan bagaimana engkau repent? Repent not from your wrongdoing. Repent from your wrong attitude to Jesus Christ. Engkau bersalah attitude terhadap Kristus. Engkau bersalah sikap terhadap Kristus. Membuat engkau tidak bisa diselamatkan. Saudara-saudara. Ini tajamnya. Sampai tidak ada lawannya. Tidak ada pendiri agama. Tidak ada ajaran buku agama atau kitab agama apapun yang mengerti sampai di sini. When Spirit comes, He will rebuke you. He will cause you to conscious about your sin because you do not believe in me. Wah, saya pertama kali lihat, saya tidak ngerti, saya kaget. Sudah tidak ngerti, saya menghina kitab suci. Tidak. Sudah tidak ngerti, saya bilang apa? Tuhan tolong, kasihan sama saya yang begitu bodoh. Berilah pengertian, karena saya mau taat, saya mau takluk kepadamu. Bukalah hati nurhani saya, supaya saya mengerti apakah arti sesungguhnya ayat yang begitu besar ini. Saudara-saudara sekalian, tidak percaya. Tidak percaya menjadi dosa paling besar. Saya mengambil satu contoh. Sekarang orang ini sudah sakit, batuk-batuk. Sudah kelas 4 TBC. Kelas 5 namanya kuburan. Setelah kelas 4 naik lagi kelas, turun ke kuburan. Sebelum dia mau mati, dia batuk dah habis-habis. Seluruh paru-parunya sudah mau pecah, sudah hancur. Sudah kena semua bakteri yang paling kejam, yang paling menakutkan. Dia sudah mau mati. Mendadak seorang dokter yang paling hebat di seluruh dunia membawa satu-satunya macam obat yang langsung makan, langsung sembuh. Ya, ini dengar baik-baik ya. Dan the only medicine, the only kind of power to heal you is contained in this medicine. Dia datang dan mengatakan, sekarang you sudah kelas 4, mau maju kelas 5, tolong sekarang makan ini. Kalau engkau makan ini, engkau sembuh. Dia bilang, oke, saya pikir-pikir dulu. Lalu dokter itu pergi. Dia terus lihat obat itu. Apa sih ini? Kalau gua makan mati bagaimana? Jadi dia datang membunuh saya. Wah, siapa sih dia? Karena dokter paling mahir. Saya tidak pernah tahu dia kok. Saya tidak ngerti dia. Dan ini apa sih? Ini katanya hebat sekali. Sekarang saya kalau masuk, saya mati. Bagaimana? Akhirnya dia diam-diam. Tidak percaya. Dia buang obat ini di dalam saluran got. Setelah dibuang, tuh dia mengatakan, syukurlah saya tidak makan. Kalau saya sudah kelas 4, satu kelas lain masuk kuburan. Tapi sebelum masuk mungkin masih ada 2 minggu. Daripada makan itu langsung mati hari ini. Lebih baik 2 minggu kan. Masih bisa ketemu keluarga saya. Dan dia buang. Setelah dibuang, dokternya kembali. Kenapa masih batuk? Dan dia bilang, memang sakitnya keras. Kenapa? Obat itu tidak berjalan ya. Kenapa engkau tidak sembuh? Dia bilang, memang obatnya kurang kuat. Padahal dia bohong. Bohong apa? Dia mempunyai satu reaksi. Respon itu apa? I do not believe. Ngerti? Aku tidak percaya. Karena tidak percaya, maka dia tidak mungkin disembuhkan. Dan dia tidak melawan dokter. Dia tidak berbicara debat dengan dokter. Dia juga tidak tampar usir dokter. Dia cuma tidak percaya dokter itu bisa menyembuhkan. Akhirnya yang rugi siapa? Jawab. Tidak tahu. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Karena apa? Do not believe.
Nah saudara-saudara, betulkah obat itu bisa menyembuhkan? Betul. Karena apa? Karena itu bukan obat dari seorang dokter. Itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia. So the God who created you, He knows how to heal you. He knows how to save you. So He sent His only begotten Son. The only begotten Son is sent to sacrifice Himself to die on the cross for you. That's the only way to get rid from the sin. The only way to overcome the power of Satan. Satu-satunya kuasa melampaui, mengalahkan setan, itu berada di dalam darah Yesus Kristus. Itu berada di kematian Kristus. Di atas salib Kristus. Tuhan akan menyatakan kemenangan. Tapi engkau bilang, I don't believe. Jesus is only a mere man. I don't believe who are you. And nothing to do with me. Dan Tuhan berkata, that is a greatest sin. Saudara, contoh satu ini ya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, itu menjadi dosa terbesar. Karena bukan penyakitmu yang terlalu berat sehingga tidak bisa disembuhkan. Bukan karena kesalahanmu terlalu besar engkau tidak bisa diampuni. Bukan karena teguran hati dan runarimu itu terlalu keras engkau tidak bisa diberi perdamaian. Tapi karena engkau menolak penawaran dari Tuhan. Maka Roh Kudus mengatakan, do you know what is your greatest sin? Committed adultery or gambling or you steal, or you talk something lies, or you kill, murder some others. No, all sins can be forgiven. But because you do not believe in Jesus Christ, no, there is no salvation for you. Itu dosa paling besar. Dosa paling besar adalah wrong response to God. Dosa paling besar adalah reject the only Savior. Dosa paling besar adalah you despise the offer of God in His Son. Only begotten Son who died for you. Ini kekristenan. Ini tidak di agama. Tidak ada agama mengerti dosa seperti ini. Tidak ada hukum mengerti dosa ini. Hukum di dunia itu adalah kindergarten. Saudara-saudara, jangan kira itu hakim yang pakai rambut, sudah ada rambut hitam, pakai lagi yang putih, kelihatan lebih gagah. Ya. Lalu mereka itu mengikuti tradisi British. Mereka menjadi hakim hebat sekali. Itu orang berdosa itu. Hakim-hakim yang menghakimi orang lain yang berdosa sendiri adalah orang berdosa yang pakai topeng palsu. Hakim-hakim yang bisa mengatakan kamu berdosa sendiri berdosa. Berapa banyak hakim sudah melihat uang matanya langsung hitam jadi putih, putih jadi hitam. Kenapa? Disogok. Kalau hakim pun bisa disogok, hukum bisa dirubah. Apa namanya keadilan? Tidak ada lagi. Saudara-saudara, terlalu banyak yang mengatur orang berdosa. Sendiri ada orang yang lebih pintar berdosa. Ahli hukum adalah ahli-ahli yang belajar hukum, mahir hukum, hafal hukum, akhirnya berdosa dan tidak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Berkali-kali saya berkhotbah di fakultas hukum. Kau murid-murid, kau student belajar hukum. Cilakalah kamu. Kalau engkau otak penuh dengan pengertian hukum, hatimu tidak takut kepada Tuhan. Engkau anak setan. Saudara-saudara, saya pernah khotbah di satu universitas. Lalu rektornya terus menganggukkan kepala. Karena rektornya seorang Kristen yang baik. Dia percaya yang paling cilaka adalah orang belajar hukum, tapi tidak mau patuh kepada keadilan Tuhan. Ini penipuan. Dan dosa terbesar bukan berzina. Orang berzina Tuhan ampuni. Dosa terbesar bukan pencuri. Karena perampok itu Tuhan ampuni. Dosa terbesar bukan membunuh. Musa pernah membunuh orang. Tuhan bukan sedang mengampuni dia. Memberikan perintah. Jangan membunuh. Justru melalui Musa. Ini Tuhan bisa memakai orang yang rusak. Dan pada waktu orang berkata, I'm a wretch. I'm a wicked man. I'm saved by Jesus Christ. Itu kejujuran dia berapa rusak, berapa berdosa. Lalu bertobat. Itu yang menjadi orang yang bisa menggerakkan orang lain bertobat. Bukan orang yang suci, anak Kristen yang tidak pernah berdosa. Lalu seumur hidup baik. Engkau bukan seperti anak terhilang. Seperti anak terhilang punya kakak. Kakaknya anak terhilang. Tidak salah. Di rumah baik-baik. Maka waktu adiknya balik. Dia benci dia. Kenapa dia kasih sapi? Kenapa dia kasih cincin? Saya kan lebih baik. Saya di rumah tidak pernah berdosa. Oh anakku. Tahu tidak anak ini adikmu adalah yang sudah mati dan bangkit lagi. Yang sudah hilang dan kembali lagi. Masa saya tidak sayang kepada dia?
Cara Tuhan mengampuni dosa bukan karena engkau berapa baik, dosa berapa kecil, berapa besar. Engkau berdosa besar, tapi engkau betul-betul bertobat. Tuhan bukan saja mengampuni, Tuhan akan memakai engkau. Tapi jujur. Jujur bertobat. Roh Kudus datang akan memberitahu kita tentang dosa. Dan dosa terbesar justru bukan perzinahan. Bukan pembunuhan. Dosa terbesar adalah engkau menolak Kristus. Sebagaimana obat itu ditolak, akhirnya dia tidak bisa sembuh. Bukan karena dia tidak ada kesempatan sembuh. Bukan karena tidak ada obat bisa menyembuhkan. Tapi karena dia tidak percaya obat itu menyembuhkan. Maka dia mati. Demikian manusia binasa. Bukan karena tidak ditakdirkan Tuhan di dalam predestinasi. Karena Tuhan tidak predestinasikan saya, maka saya tidak percaya Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan iman, maka saya tidak beriman. Oh, banyak orang kira doktrin Tuhan ini dipegang untuk dimengerti menjadi penyerangan kepada Tuhan. God, because you have never predestinated me. Because you have not given me faith, how can I believe in you? Faith is from you. Predestination is predestined by you. Your planning is not there. I do not have portion in your planning. Salahmu tidak prediksi saya. Salahmu tidak memberikan iman kepada saya. Maka saya tidak percaya kepada engkau. Maka saya tidak percaya karena salahmu. No. Tuhan berkata, engkau reject. Engkau give the wrong response. Engkau oppose the offering of the grace of God. Roh Kudus memberikan penawaran anugerah kepada kita. Jangan tolak. Hati ini kalau roh sudah menggerakkan hatimu, jangan mengeraskan hatimu. Demikian kitab suci. Do not harden your heart when you move by spirit. Do not reject the grace of God when you are given opportunity of the grace. Maukah engkau buka hati untuk Tuhan? Atau engkau menutup pintu bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Di dalam surga, kami berterima kasih banyak orang yang kelihatan baik akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Banyak orang yang rusak total akhirnya diterima oleh Tuhan. Rahasia Injilmu, kebenaran yang tersimpan di dalam keselamatanmu, yang melampaui marifat manusia. Kiranya Tuhan bongkar, buka kepada kami, sehingga kami boleh menerima. Hamba-Mu menyerahkan setiap orang yang hadir di dalam kebaktian ini kepadamu. Kiranya Roh-Mu bekerja menerangi hati kami dan memberikan kesadaran pengertian seperti ini. Sehingga kami mendapatkan kunci master untuk mengerti semua doktrin yang lain di dalam kitab suci. Dan tidak menjadi orang yang menipu diri. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.